Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok SGD A10 akan mempresentasikan tentang otonomi daerah. Perkenalkan, nama saya Alif dengan digit NIM terakhir 227. Perkenalkan, saya Adistia Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 228. Perkenalkan, saya Hugo dengan 3 digit NIM terakhir 231. Perkenalkan, saya Yudi dengan 3 digit NIM terakhir 234. Perkenalkan, nama saya Aldwin dengan 3 digit NIM terakhir 235. Perkenalkan, nama saya Ari dengan 3 digit NIM terakhir 237. Perkenalkan, nama saya dengan 3 digit terakhir 238. Nama saya Bawa dengan Perkenalkan, nama saya Natasha dengan digit NIM terakhir 240. Perkenalkan, nama saya Narita dengan 3 digit NIM terakhir 242. Perkenalkan, nama saya Atik dengan 3 digit NIM akhir 245. Baik, mungkin sekian dari perkenalan kami. Kami akan melanjutkan ke presentasi pertama. Otonomi daerah atau autonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Apa sih itu definisi otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, mengapa ada otonomi daerah? Yaitu sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini, sebelumnya di era reformasi, bersifat sentralistik, telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Terdapat dua landasan hukum. Yang pertama adalah Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada pula asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah. Dan yang kedua adalah asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Yang ketiga adalah asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, atau dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten kota desa, atau dari pemerintahan kabupaten kota pada pemerintahan desa. yang pertama itu ada memperhatikan aspek keadilan, kerataan, tensi, dan keragaman daerah. Dan yang kedua, itu didasarkan dengan atas bebas
dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Baik, saya izin melanjutkan. Yang ketiga adalah pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Dan yang terakhir adalah harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan. Selanjutnya, pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dan yang terakhir, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Sekian dari kami, terima kasih. Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.